Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Mari kita sehati berdoa dan membaca bagian firman Tuhan agar kita semakin dikuatkan untuk menapaki hari baru yang Tuhan Yesus anugerahkan. Hari ini kita bersukacita seiring dengan pertambahan usia kelahiran bersama dengan saudari Oktovina Esopaheluakan Sekpel 1, Ananda Evelyn Oterik Sekpel 4, Nyonya Jacqueline Elizabeth Erlonto Sekpel 5, Bapak Oktosin Lamanongko Sekpel 7, dan saudari Octavianus Marisna Sekpel 7, juga Ananda Sartua Dwipa Nusantara Sianipar Sekpel 7. Selamat ulang tahun, sukacita pertambahan usia yang Tuhan berikan kan terus merahmati kehidupan Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian. Juga selamat ulang tahun perkawinan buat Bapak Rinto Sinaga dan Ibu Herlis Erika Simanjuntak Sekpel 6. Tuhan Yesus memberkati bersama kaum keluarga terkasih. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sehati berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena sabda firman-Mu akan menjadi santapan rohani kami di pagi hari ini. Sebelum kami menikmatinya, ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami memahami dengan baik kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, dan kami pun dimampukan melakukan dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Dalam kasih Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 14-17 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Penyembahan kepada berhala bukan hanya terjadi pada zaman dahulu kala. Sebagai orang percaya yang hidup saat ini, di zaman modern ini, di era teknologi yang semakin maju, kita juga harus waspada agar tidak masuk dalam kehidupan yang menyembah berhala-berhala modern, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, uang dan harta, jabatan, hobi, dan gaya hidup yang dapat menjadi berhala modern yang kita sembah tanpa kita sadari. Kekasih-kekasih Kristus, perintah sekaligus peringatan agar umat yang percaya kepada Tuhan tidak menyembah berhala telah bergaung serta bergema sejak awal ketika Israel keluar dari tanah Mesir
tempat di mana mereka hadir sebagai budak. Hukum pertama dan yang kedua dari 10 hukum Allah yang diterima Musa dengan tegas dan jelas melarang mereka untuk memiliki Allah lain, melarang mereka untuk tidak membuat patung dan menyembahnya. Termasuk di bacaan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus secara tegas menasehatkan dan meminta jemaat yang berada di Korintus untuk berhati-hati terhadap penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka. Sikap hidup beberapa anggota jemaat yang merasa bebas untuk hadir dalam perjamuan di tempat penyembahan berhala harus diwaspadai dan dihindari oleh mereka. Karena semua itu dapat membawa mereka masuk dalam ritual penyembahan berhala. Sebagian orang mengatakan mereka hanya berada dalam perjamuan tanpa berbuat dosa dan merusak kepercayaan mereka. Mereka sesungguhnya hendak mengatakan tidak ada berhala di dunia ini. Bagi mereka perjamuan kepada berhala bukanlah suatu ibadah sesungguhnya, melainkan hanya merupakan acara ramah tamah sesama manusia. Namun, tegas, jelas, pikiran inilah yang dikoreksi oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, jauhilah penyembahan berhala. Perjamuan di tempat penyembahan berhala sama saja dengan penyembahan berhala. Memang tidak dapat dipungkiri, godaan terhadap berhala-berhala yang ada, termasuk berhala modern saat ini, begitu kuat di tengah kehidupan kita. Bujuk rayu agar kita tidak memprioritaskan hidup di dalam Tuhan ada setiap hari di kehidupan kita. Padahal sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk lebih mengutamakan Dia dibandingkan yang lain. Kita dituntut untuk setia melakukan perintah dan kehendak-Nya, serta hanya memuji dan menyembah Kristus Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Itu haruslah menjadi agenda nomor 1 dan yang utama dalam kehidupan kita sebagai pribadi percaya. Oleh karenanya, melalui perenungan di pagi hari ini, kita semua diingatkan, marilah kita hidup beriman kepada Dia dengan baik, agar kita tidak terjebak, hadir menjadi penyembah berhala modern di kehidupan kita saat ini. Mari jauhi kehidupan yang seperti itu, karena Allah tidak berkenan atasnya. Sungguh kita terberkati oleh firman Tuhan, dan marilah kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendidik kami, Engkau membentuk kami dengan firman-Mu di pagi hari ini, agar kami hidup dalam kesetiaan hanya kepada Engkau, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, serta mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Tuntun pimpin hidup kami ya Tuhan, serta topanglah kami senantiasa, manakala kami hadir dan mengerjakan tanggung jawab yang Engkau embankan. Sukacita yang Tuhan berikan, kiranya Tuhan pelihara sukacita hidup kami.
gumul yang ada dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk terus berpengharapan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami pun mempertaruhkan seluruh karya layan dalam gereja-Mu, GPIB Shalom Sidoarjo. Ada ungkapan syukur dalam diri kami selaku pelayan-pelayan Tuhan, karena kami boleh melaksanakan dan menyelesaikan tanggung jawab kami melalui sidang majelis jemaat Triwulan 2. Semua karena anugerah Tuhan kami dapat melewatinya. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, diaken dan penatua yang ada di sekpel 1 sampai 7. Mampukan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab hidup di tengah karya layan yang Engkau embankan di Triwulan 3 ini. Bersama-sama dengan pengurus unit-unit misioner yang ada dan seluruh warga jemaat-Mu di sekpel 1 sampai 7. Kiranya hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dalam setiap karya layan yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Inilah doa kami. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.